Al-Quran walau ayah. Yang kedua, di majlis itu dilantunkan sanjungan madah wasana kecintaan umat kepada baginda dengan membaca sholawat. Yang ketiga, disebut majlis taklim, dibicarakan tentang pentingnya ilmu dan amal soleh. Mudah-mudahan forum silaturahmi sholat subuh gabungan bukan sekedar silaturahmi tapi wadah dakwah, bersama-sama kita di dunia berkumpul kelak di surga. Amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Semua Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Semua Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallu 'ala Muhammad. Qala ba'dul hukama man khodam. Barang siapa yang melayani, berkah daripada khidmatnya, ia akan lebih maju daripada yang lain. FS3G didirikan oleh orang-orang soleh, orang-orang istiqomah, melayani umat, khidmat kepada masyarakat, menggawangi amaliyah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka man khodam, barang siapa orang yang berkhidmat melayani umat khodam, maka dia akan melesat lebih jauh daripada yang lain. Baginda Rasul orang besar. Orang besar bukan orang yang dilayani, tapi awalnya melayani. Barang siapa orang yang besar awalnya orang kecil, sebelum menjadi orang besar mereka adalah orang-orang yang melayani, bukan orang yang ingin dilayani. Salah satu karakteristik daripada baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-ta'thir, yaitu adalah mengedepankan kepentingan umatnya. Salah satu buah karya buku modern berjudul The Leader Ikhlas yang ditulis oleh seorang penulis modern barat, Simon Sinek, yang makna daripada buku ini
Pemimpin sejati makannya belakangan. Bagaimana memikirkan perut rakyatnya, bagaimana mementingkan kepentingan umatnya, bukan mementingkan pribadi, keluarga, kelompok, komunitas, individualis. The leader ikhlas. Seorang pemimpin sejati makannya belakangan. Judul buku ini teringat dalam Sirah Nabawiyah, dalam sebuah perjalanan salah satu maghazi Rasulullah SAW, perbekalan para sahabat habis semuanya. Perjalanan jauh, tandus, panas, jalannya bukan beton beraspal. Saat itu perbekalan yang tersisa hanyalah kantung air yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, menyebutnya para ulama dengan midho'ah, kantong yang berisi air. Kalau kita nyebutnya kempis, begitu ya, bahwa kantong isinya air. Perbekalan semuanya habis, hanya itu-itunya untuk mempertahankan ruh dan kehidupan sepanjang perjalanan. Apa yang Rasul katakan, dipanggillah seorang sahabat bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah, berikan air yang ada, berikan minum kepada sahabat yang ada. Dituangkan satu persatu ke dalam gelas, diberikan kepada seluruh para sahabat. Sahabat semuanya sudah meminum air, tinggal sedikit yang belum meminum, 2 orang. Siapakah? Abu Qatadah dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, isyrab, minumlah. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, la asyrab hatta tasyrab. Aku tidak akan minum sehingga Tuhan minum terlebih dahulu. Rasul memberikan pelayanan kepada umat, lebih mementingkan kepentingan masyarakat, bukan mementingkan individualis, keluarga, orang-orang di sekitarnya. Rasul visi misinya bagaimana leader ikhlas, seorang pemimpin sejati lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Shallu ala Muhammad. Ketika Rasul berkata kepada Abu Qatadah, air tinggal sedikit, ya Abu Qatadah, isyrab, minumlah. Apa kata Abu Qatadah? La asyrab hatta tasyrab. Aku tidak akan meminum sehingga engkau minum terlebih dahulu, wahai Tuhan, ya Rasulullah. Ketika Abu Qatadah diberikan untuk pertama kali untuk minum, bagaimana respon ucapan Rasul yang mulia? Ucapannya sedikit tetapi menggetarkan hati para sahabat. Apa kata Rasul? Sakil kaum akhiruhum syurban. Pelayan seorang pemimpin, pelayan seorang umat, minumnya belakangan. Bagaimana inspirasi dakwah Rasul mementingkan kehidupannya para sahabat. Walau beliau hanya menikmati tetesan air sedikit, yang penting sahabatnya minum, sahabatnya aman, sahabatnya tenang. Rasul hanya menerima tetesan sedikit. Abu Qatadah pun dilarang untuk mengedepankan beliau. Maka dari sini salah satu karakteristik baginda Rasul yang mulia, bahwasanya beliau senantiasa mengedepankan kemaslahatan ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka buku The Leader Ikhlas ini mengajarkan sejatinya bagaimana akhlak baginda Rasul yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki budi pekerti akhlak yang luhur. Yang kedua, salah satu kebiasaan daripada pemimpin seorang Rasul yang mulia yaitu adalah yatafaqqad ashabah, senantiasa menanyakan sahabatnya yang gak ada. Kalau biasanya ngaji, kemana enggak ngaji?
biasanya hadir, kenapa enggak hadir? Yang ditanya bukan hanya orang-orang penting saja, tanpa terkecuali, tanpa terbatas-batasi. Siapapun yang tidak hadir, yang tidak nampak di hadapan Rasul, Rasul tanya, kemana si fulan? Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa enggak hadir? Kenapa enggak sholat? Bukan hanya ring satu yang ditanya, mereka sahabat-sahabat yang tidak terkenal pun ditanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa si fulan enggak ngaji? Kenapa si fulan enggak hadir di Masjid Nabawi? Salah satu yang ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, sahabat bernama Sya'ban. Di dalam kitab Mukasyaful Qulub diceritakan, sahabat Sya'ban ini bukan sahabat terkenal, sahabat biasa. Bukan ring satu, bukan sahabat senior, tapi kebiasaannya sahabat ini kalau datang sholat senantiasa di sop sebelah kanan. Suatu itu 3 hari sudah tidak ada. Rasul bertanya kepada para sahabat, ya tafaqad ashabah, kemana Sya'ban? Sudah 3 hari tidak hadir sholat berjamaah. Dicari-cari informasi, ternyata Sya'ban tidak hadir ke masjid, tidak kumpul di majelis Rasul karena dalam keadaan sakit. Dikisahkan oleh ahli tafsir bagaimana mengisi waktu, kesempatan kehidupan dengan hal-hal positif. Guru kita tadi mengingatkan bagaimana inspirasi seekor lebah, makhluk kecil ciptaan Allah, tetapi harus menjadi proyeksi bagaimana menjadi kiblat gaya hidup prinsip orang yang beriman. Maka di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala menekankan agar manusia tidak lalai dengan waktu kesempatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharuka al-yawma hadid. Awal manusia, nanti suatu saat di akhir hidupmu, sebelum matahari terbenam, sebelum ruh meninggalkan hidupmu, ketika itu ruh berada di tenggorokan, fakashafna anka ghita'aka fabasharuka yaumal hadid. Saat itu mata kalian pandangannya begitu tajam, sorot matanya menembus daripada alam-alam roh, sehingga semua kejadian manusia diputar sebelum ajalnya mendapatkan rohnya. Maka di dalam dunia entertain, sebelum film itu diputar melalui beberapa proses. Yang pertama, sebelum TV diputar, film diputar, masuk ke televisi, masuk ke medsos, yang pertama melalui yang namanya editing. Sebelum film itu diputar, ada namanya proses editing. Edit dulu, sekira-kiranya ada gerakan-gerakan yang kurang pantas, ada ucapan-ucapan yang kurang bagus, tidak sesuai, edit, hilangin, rubah sesuai dengan apa yang seyogianya. Yang kedua, sensor. Sekira-kira dalam kehidupan kita sebelum diputar, sebelum dipertanggungjawabkan, sensor. Sekira-kiranya ada perbuatan dulu, ucapan kita, tangan kita, kaki kita, sebelum dipertanggungjawabkan. Hasibu qabla an tuhasabu. Edit, perbaiki. Sensor, hilangkan. Yang ketiga, dubbing, isi dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau lisan kering jauh daripada Quran, kalau lisan kering jarang bersolawat, kalau lisan basah hanya menggunjing, membuka aib saudaranya, dubbing, ganti dengan ucapan-ucapan saur, suara-suara yang baik. Sebelum film kehidupan diputar, edit terlebih dahulu, sensor terlebih dahulu, dubbing dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena ini terjadi kepada sahabat Sya'ban yang dijenguk oleh Rasulullah SAW, ahli ibadah, seorang sahabat. Tetapi Rasul ketika sampai ke rumahnya, sang istri bersimpuh menjerit, nangis di hadapan Rasul. Ya Rasul, suamiku ahli ibadah, ahli taat,
sholat berjamaah tidak pernah telat. Tapi kenapa menjelang akhir hayatnya dia berteriak, bukan zikir, bukan menyebut Allah. Istrinya mendengar bahwa ucapan yang diucapkan oleh suaminya lain daripada yang lain. Rasul bertanya, emang apa ucapan suamimu menjelang wafatnya? Ya Rasul, 3 ucapan yang diucapkan oleh suamiku Sya'ban. 1, ma'ab'ada. Yang kedua, ma'aktsara. Yang ketiga, ma'atyaba. Ketika mendengar laporan istrinya, ucapan terakhir suaminya ini, Rasul tersenyum. Apa kata Rasul? Berbahagialah engkau. Ucapan ini bukan ucapan biasa, tetapi ekspresi manusia ketika diperlihatkan film kehidupannya. Inilah ucapan yang diucapkan oleh orang mukmin. Yang pertama, dalam khulasah daripada Ibnu Malik disebutkan ada babun nudbah. Apa nudbah? Ucapan seseorang merontak karena penyesalannya. Yang pertama ucapannya, ma'ab'ada. Kenapa tidak lebih jauh? Jarak rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi, Rasul nengok ba'da subuh, Rasul sampai ke rumahnya ketika anak ontak merasa panas dengan matahari. Jam berapa Pak itu Pak? Jam berapa kira-kira anak ontak kepanasan? Jam 10 Nabi berangkat subuh, berarti jarak Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban ditempuh berapa jam? 3 jam. Setiap sholat berapa jam harus jalan kaki? Ketika akhir hayatnya diperlihatkan pahala langkah kakinya ke masjid buat sholat. Apa kata Sya'ban? Ma'ab'ada. Kenapa tidak lebih jauh? Kurang jauh gitu. Malahan ada yang dekat ke rumah masjid kagak nyampe-nyampe. Ada begitu ada. Orang mah pengen dekat masjid, ini mah ada orang merasa terganggu sama toa masjid. Ada begitu ada. Coba mana orangnya? Ada di sini. Maaf Anda, kenapa tidak lebih jauh? Fadilah sholat berjamaah, langkah kakinya diperlihatkan oleh Allah. Menyesal Sya'ban kalau ada trek yang lebih jauh, pengen lebih jauh lagi. Betapa hebatnya amaliyah yang Allah perlihatkan. Yang kedua, jeritan daripada Sya'ban yang ia ucapkan, ma'ahsana. Kenapa tidak yang lebih baik? Dalam sebuah perjalanan ia ke Masjid Nabawi, di tengah perjalanan ketemu seorang pengemis, bajunya rusak, lusuh, bolong-bolong. Dikasihkanlah bajunya Sya'ban, lapisan luar untuk si fakir miskin supaya tidak kedinginan. Diberikanlah bajunya, ternyata sedekah baju kepada fakir miskin. Diperlihatkan pahalanya oleh Allah ketika menjelang sakaratul mautnya, penyesalannya. Ma'ahsana. Kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa kalau masukin ke kotak amal cuma 2? Kenapa tidak yang berwarna? Kenapa yang dimasukin cuma warna? Baik. Menyesal, ma'ahsana. Kenapa tidak yang lebih baik? Yang ketiga terakhir, ma'atyabah. Kenapa tidak yang lebih lezat? Suatu ketika Sya'ban dan istrinya makan, yang tersedia di rumahnya hanya 1 potong roti, 1 gelas susu. Ketika mau dimakan, datang pengemis, tok tok tok, assalamualaikum, minta makan. Maka segelas susu dibagi 2, roti dipotong 2, dikasih ke fakir miskin yang ada di depan rumahnya.
hanya sepotong separuh yang ia berikan, setengah yang ia berikan, pahalanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sakaratul maut dan ia menyesal. Aktsarah, kenapa tidak lebih banyak? Kalau tahu pahalanya seperti ini, saya berikan semuanya. Itulah penyesalan. Maka orang tua kita berkata, daging betis ada di belakang. Betul Pak? Betis dagingnya di mana? Di belakang, enggak ada di penyesalan datangnya belakangan. Menurut penanggalan kita berada di tanggal 28 Dzulhijjah. 2 hari lagi kita akan memasuki Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Masuk pada motivasi Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Tus Al-Ghazali berkata, yang pertama, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, tidak ada perubahan, fahuwa khasir, dia adalah orang yang merugi. Terakhir, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa harinya lebih buruk daripada kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Asy-Syaikh Ahmad Al-Hashimi dalam buah karyanya Mukhtarul Ahadits menyampaikan, al-mu'minu la yadluku fi hujrin marratain. Seorang mukmin yang cerdas tidak akan terperosok pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukup sekali salah, jangan diulangi. Maka mudah-mudahan kita lebih baik daripada sebelumnya. Selama menggunakan cara yang sama, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Supaya hasilnya berbeda, rubah caranya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Hijrah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Hijrah membedakan mana hak mana batil, fa'arikhu biha. Maka jadikanlah hijrah itu adalah penanggalan bagi kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah.